Halo Sobat SMA. Oke, jadi ini adalah video pembelajaran pertama kita di pelajaran matematika, lebih tepatnya di pelajaran matematika wajib. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Niko Mangdina Aristia. Saya dari kelas 10 MIA 1 SMA Negeri 1 Serius. Oke, jadi di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi trigonometri dalam membuat grafik trigonometri. Gak usah banyak basa-basi, kita langsung lanjut aja yuk ke materinya. Oke, jadi sebelumnya saya akan jelaskan sedikit tentang apa sih itu fungsi trigonometri. Jadi, fungsi trigonometri adalah fungsi yang memasangkan suatu himpunan sudut ke suatu himpunan nilai menggunakan perbandingan trigonometri. Dalam trigonometri, ada istilah yang disebut dengan sudut istimewa, yang artinya adalah sudut-sudut yang nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan secara eksak tanpa memakai kalkulator atau tabel matematika. Nah, langsung saja yuk kita ke menggambar grafik fungsi trigonometri. Oke teman-teman, jadi untuk membuat grafik trigonometri dapat dibuat dengan dua cara, yakni menggunakan tabel dan menggunakan lingkaran satuan. Nah, untuk di video kali ini kita akan belajar membuat grafik trigonometri menggunakan tabel. Simak sampai akhir videonya ya. Oke teman-teman, sebelum kita membuat grafik trigonometri menggunakan tabel, kita harus tahu nih nilai perbandingan nilai trigonometri untuk sudut istimewa. Nah, kalau nggak salah itu di buku paket Matematika Wajib edisi revisi 2017 itu ada di halaman 169. Nah, kalian bisa lihat tuh di situ nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewanya. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjut ke menggambar grafik fungsi trigonometrinya. Nah, di sini saya contohkan, misalkan kita membuat gambar grafik fungsi trigonometri Y sama dengan sin X untuk 0 derajat lebih kecil dari X lebih kecil dari 360 derajat. Nah, maksud dari 0 derajat lebih kecil dari X lebih kecil dari 360 derajat ini artinya kita mulai dari sudut 0 derajat hingga 360 derajat. Nah, langkah yang pertama itu kita harus membuat tabel yang menyatakan hubungan antara X dan Y sama dengan Fx. Di sini saya sudah buatkan tabelnya. Kalian bisa lihat, untuk X ini adalah sudut dari 0 derajat hingga 360 derajat, sedangkan Y adalah hasil dari sin X. Yang diminta di sini kan sin X, jadi kita mencari sin X di atas. Nah, sin 0 derajat sama dengan 0, sin 30 derajat sama dengan 1/2, sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3, sin 90 derajat sama dengan 1, dan hingga seterusnya. Nah, hasil-hasil ini bisa kalian lihat di buku paket seperti yang saya jelaskan tadi. Agar lebih gampang, bisa kalian lihat di situ ya. Oke, jadi setelah kalian mendapatkan hasil dari X dan Y ini, kita masukkan hasil X dan Y ke dalam bidang kartesius. Ini kita buatkan bidang kartesius. Nah, kalian sudah tahu kan, ini sumbu Y, di sini sumbu X. Nah, X-nya kita masukkan di sini. Dari 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, dan 360. Sudah seperti itu. Lanjut kita isikan hasil dari sin X-nya. 0 sudah diterangkan di sini. 1/2, 1/2 akar 3, dan 1. Min 1/2, min 1/2 akar 3, dan min 1. Nah, setelah kalian membuat bidang kartesius seperti ini, kita cari titik-titik yang tadi. Jadi setelah kalian menentukan titik-titiknya, kita langsung saja buat kurva yang mulus. Artinya tidak ada garis yang terputus gitu ya. Kita buatkan kurva yang mulus, kalau agak sedikit compang-compang, maafkan. Nah, seperti itu. Dan grafik untuk Y sama dengan sin X untuk 0 derajat kurang dari X, kurang dari 360 derajat, inilah hasil gambar kurvanya. Nah, cukup mudah kan teman-teman? Nah,
di pelajaran fungsi trigonometri ini tidak terlalu rumit karena di sini sudah disediakan hasil dari sin X-nya atau nilai perbandingan trigonometrinya untuk sudut-sudut istimewanya. Next, kita lanjut saja ke contoh soal. Oke teman-teman, kita lanjut aja langsung ke contoh soalnya. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh soal saja karena dalam menggambar grafik trigonometri ini dikatakan cukup mudah. Saya berikan satu contoh soal, yakni menggambar grafik fungsi trigonometri Y sama dengan 2 sin X untuk 0 derajat lebih kecil dari X lebih kecil dari 360 derajat. Nah, ini masih sama seperti yang tadi. Bedanya, kita di sini mencari 2 sin X, yang artinya hasil dari sin X tadi tinggal dikalikan 2 saja. Nah, tadi dikatakan sin 30 derajat itu kan 1/2. Tinggal dikalikan 2 saja, dapatkan hasil 1. Nah, seperti ini juga sin 60 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Nah, tinggal dikalikan 2 saja sama dengan akar 3. Nah, metode ini dilakukan sampai ke sudut 360 derajat. Nah, setelah kalian mendapatkan semua hasilnya, tinggal dimasukkan ke bidang kartesius, lalu tinggal menentukan titik-titiknya, dan kita membuat kurva yang mulus. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah ini kita sudah menggambar grafik dari Y sama dengan 2 sin X untuk 0 derajat lebih kecil dari X lebih kecil dari 360 derajat. Nah, ini hasil dari grafiknya. Oke teman-teman, jadi segitu dulu ya video pembelajaran dari saya. Mungkin untuk materi menggambar grafik trigonometri ini dikatakan cukup mudah ya. Tapi dengan satu syarat, kalian harus hafal dengan nilai perbandingan nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Nah, kalau kalian sudah hafal dengan itu, kalian bakal gampang banget ngejawab dari soal-soal menggambar grafik trigonometri ini. Oke teman-teman, segitu dulu ya video pembelajaran dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan buat adik-adik yang nantinya di kelas 10. Jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Saya Dina mengundurkan diri dan sampai jumpa. Terima kasih.